Kalian pernah mikir gak, kenapa karet pas ditarik bisa melar dan balik lagi? Tapi kadang-kadang, pas karet itu ditarik lagi, jadi melar dan nggak balik lagi ke bentuk semula, atau bahkan putus. Dan kalau kalian bingung kenapa, dan kalian lagi nonton video ini, selamat, kalian bakal dapat jawabannya di video ini. Selamat datang di channel ini dengan saya Fatan dari kelas 11.4, dan sebenarnya video ini adalah tugas tambahan untuk mata pelajaran fisika kelas 11. Balik lagi ke topik, sebenarnya karet atau pegas yang bisa balik lagi ke posisi semula itu bukan karena ajaib, tapi itu karena satu hal penting, yaitu adalah elastisitas. Dalam fisika, elastisitas artinya adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk dan ukuran semulanya setelah gaya yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Sedangkan kebalikan dari sifat ini adalah sifat plastis, yaitu di mana benda akan berubah bentuknya secara permanen setelah diberikan gaya. Contoh dari benda plastis sendiri itu kayak tanah liat, permen karet, atau bahkan plastisin. Sebelum kita lanjut main karet-karetan, ada beberapa istilah yang kalian harus kenal dulu. Istilah yang pertama yaitu adalah tegangan. Tegangan sendiri artinya adalah besarnya sebuah gaya yang bekerja pada tiap satuan luas penampang benda. Dan dalam hal ini, semakin kecil luas penampangnya, maka akan semakin besar pula gaya yang akan dihasilkan. Dan untuk tegangan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu gaya tegangan tarik dan juga gaya tegangan tekan. Lalu besaran yang kedua adalah regangan. Regangan sendiri yaitu artinya adalah perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap panjang mula-mulanya. Dan tentu, regangan ini dapat dihasilkan dari tegangan tadi. Jika sebuah benda ditarik atau diberi tegangan tarik, maka tentu saja benda tersebut akan meregang, panjangnya akan bertambah. Lalu ada istilah yang ketiga yang bernama modulus elastisitas atau modulus Young, yang berarti adalah perbandingan antara tegangan dan juga regangan yang menunjukkan tingkat kekakuan suatu bahan. Dan dari grafik berikut, kita juga dapat melihat terdapat 3 fase atau titik pada suatu benda jika ditarik. Pada wilayah yang pertama, yaitu adalah wilayah elastis atau yang berbentuk garis lurus. Di fase ini, artinya tegangan sebanding dengan regangannya. Pada fase ini, kalau benda diberikan sebuah gaya tarik, lalu dilepas kembali, maka benda yang meregang tersebut akan kembali ke posisi semulanya. Jika benda berhasil ditarik dan juga melewati batas ini, maka akan masuk ke wilayah plastis. Pada fase ini, artinya benda sudah bisa mengalami deformasi permanen, yang dimana jika benda tersebut diberikan gaya tarik, lalu dilepas gaya tariknya, maka benda tersebut tidak akan kembali ke posisi semulanya. Lalu jika terus diberikan gaya tarik, maka benda tersebut akan mencapai titik fraktur atau titik patah, yang dimana material itu udah nggak kuat lagi nahan tegangan yang dikasih. Struktur molekulnya udah mulai melepas, dan akhirnya benda pun akan putus atau patah. Dan tentu, hal ini juga yang pasti kalian sering alamin pas lagi main-main sama karet. Tapi sebenarnya, materinya belum selesai sampai situ. Coba kalian ingat-ingat lagi, ada karet yang bahannya tipis dan juga ada karet yang bahannya tebal. Meskipun panjangnya sama, dikasih tegangan tarik yang nilainya juga sama, tapi siapa yang lebih duluan putus? Yang lebih tipis pastinya. Sekarang, kita main ke dunia yang lebih kecil lagi. Kita harus tahu kalau jenis atom dan juga struktur molekul tentu memiliki peran yang sangat penting. Kalau molekul-molekulnya ini rapat, tentu benda bakalan jadi lebih keras dan juga lebih kaku. Sedangkan kalau struktur molekulnya ini renggang atau longgar, kita bisa dengan mudah membuat benda tersebut menjadi renggang karena masih terdapat celah-celah pada molekul-molekulnya. Makanya kenapa baju kalian ini bisa diregangin, tapi enggak dengan besi. Dan kekuatan ikatan antar molekul tersebut adalah representasi dari konstanta K yang kita bisa gunakan pada hukum Hooke. Nah, hukum Hooke sendiri artinya adalah hukum yang menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada benda yang elastis itu berbanding lurus dengan perubahan panjang benda tersebut selama tidak melewati batas elastisitasnya. Simpelnya, semakin besar gaya yang kita berikan untuk menarik sebuah benda, maka semakin besar pula benda tersebut untuk meregang. Dan hukum Hooke inilah yang berlaku pada wilayah elastis yang ada pada grafik modulus Young. Nah, untuk penerapan dari elastisitas dalam kehidupan sehari-hari ini, kalian juga udah pasti tahu banyak. Contohnya adalah kayak pegas yang ada pada spring bed kalian, dan juga pada trampolin, atau bahkan pada shock breaker motor. Itu adalah contoh yang elastis. Kalau contoh yang plastisnya adalah, contoh buruknya kayak celana kalian yang makin longgar pas berat badan kalian, itu nambah. Dan materinya udah kelar sampai sini. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Oke, langsung aja kita ke soal dan juga pembahasannya. Di sini kita udah dapat satu soal. Kita bisa baca sebuah kawat logam yang panjang awalnya itu 2 meter dan juga luas penampangnya yaitu 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Maksudnya dari luas penampang ini apa? Maksudnya itu adalah, kan ini kan sebuah kawat logam ya,
Yang kita tahu kawat tuh kan dia agak tipis panjang gitu kan, kayak lidi. Nah, lidi itu kan dia tipis ya, kayak pipa ya. Kalau kita zoom terus, nih kalau kita gambar ya, misal ini kan lidi nih. Misal ini kan kawat ya. Kalau kita zoom terus, dia itu sebenarnya bentuknya kan kayak agak begini sebenarnya. Nah, ini sebenarnya masih panjang ya, cuman kita nggak gambar lagi terus. Nah, dan panjangnya inilah yang disebut luas penampangnya. Dan di situ kita dapat luas penampangnya yaitu 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, yang dimana itu adalah luasnya ya. Ditarik oleh gaya sebesar 100 Newton. Nah, jadi si kawat ini itu ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton, dan akibat gaya tersebut, kawatnya bertambah panjang sejauh 4 mm. Nambahnya agak sedikit ya setelah ditarik. Dan di sini kita disuruh hitung yang pertama adalah tegangan yang diberikan pada kawat, lalu juga regangannya pada kawat, dan yang terakhir adalah modulus yang atau modulus elastisitas yang ada pada kawat tersebut. Sebenarnya untuk menjawab soal ini kita juga bisa langsung fokus ke soal C aja ya, yang langsung masuk ke soal modulus yang doang. Tapi tentu untuk mencari modulus yang kita juga membutuhkan tegangan dan juga regangan, karena kita tahu rumus-rumus dari modulus yang sendiri atau elastisitas yaitu adalah tegangan dibagi oleh regangan, dan rumus dari sigma ini sendiri yaitu adalah F per A atau gaya yang diberikan per penampang. Lalu untuk rumus pada regangan ini sendiri adalah delta L atau perubahan panjang, pertambahan panjang per L awal atau panjang awal dari sebuah benda. Nah, dari informasi di sini kita bisa mencari apa aja nih? Kita bisa lihat panjang awal 2 meter. Nah, berarti di sini disebut panjang awal yaitu L0, dan luas penampang ini adalah A-nya ya. Ini adalah A-nya yang ditarik oleh gaya sebesar 100 Newton. Nah, ini adalah F-nya atau gayanya yang diberikan, 100 Newton. Dan kawat tersebut memiliki pertambahan panjang delta L-nya ya. Ingat, kalian harus ingat delta L ini artinya adalah pertambahan panjang, bukan panjang akhir. Dan biasanya di beberapa soal tuh diketahuinya itu adalah panjang akhir, bukan pertambahan panjangnya berapa. Jadi kalian harus tahu pertambahan panjangnya berapa dengan cara ya kalian kurangin aja panjang akhirnya dikurangin panjang awalnya berapa. Kalian harus tahu, oke? Oke, kita sudah dapat beberapa informasi penting di sini. Langsung aja kita masuk ke rumusnya. Sabar, kita tulis ulang dulu ya. Oke, ini sudah kita tulis beberapa kebutuhan kita untuk mencari jawabannya. Dan satu notes juga untuk kalian, kalau kalian mengerjakan soal materi elastisitas ini, usahain kalian juga harus tahu juga satuannya itu sama semua. Kayak di sini satuannya dari 4 mm itu kita ubah menjadi meter. Jadi satuannya meter semua. Jangan ada yang meter dan juga milimeter lalu kalian hitung yang ada malah berantakan. Oke? Harus meter semua. Langsung aja kita jawab. Untuk mencari elastisitas kita membutuhkan tegangan dan juga regangan. Untuk tegangannya sendiri kita hitung aja. F per A nya berarti kan 100 dibagi 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kita bisa pecah aja ya, yang 100-nya ini menjadi notasi ilmiah. Jadinya 1 kali 10 pangkat 2 per 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini langsung kita dapat jawabannya ya, gampang. 1 bagi 2 itu adalah 1 bagi 2 itu 0,5 dikali 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat min 6. Karena dia dibagi dan bawahnya itu adalah pangkat min 6, berarti kan artinya dia jadi tambah ya. 2 min 6 artinya plus 8, berarti 2 kali 10 pangkat 8. Dan di sini masih ada 0 komanya, berarti kita mundurin 1. Tegangannya hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 7. Oke? Lalu kita perlu mencari tegangannya. Nah, tegangan sendiri yaitu adalah delta L per L awalnya, perubahan panjang per perubahan akhir. Perubahan panjang per panjang awal. Perubahan panjangnya kita udah dapat 4 kali 10 pangkat min 3, 4 kali 10 pangkat min 3 meter ya, meternya tapi nggak usah kita tulis, per 2 meter per 2. Langsung aja, berarti ini 4-nya coret, dapat hasilnya 2, berarti
regangannya kita dapat yaitu 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita udah dapat. Nah, kita di sini udah dapat tegangannya sama regangannya juga. Sekarang kita langsung aja hitung mencari modulus elastisitasnya ya. Nah, modulus elastisitas tadi kita udah tahu rumusnya adalah sigma, yaitu tegangan per regangan. Nah, tadi tegangannya kita udah dapat ya, 5 kali 10 pangkat min 7, 5 kali 10 pangkat min 7 per pangkat 7. 5 kali 10 pangkat 7 per 2 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 10 pangkat min 3. Langsung aja kita dapat jawabannya 5 bagi 2 itu 2,5 ya. 2,5 dan langsung aja sama dengan elastisitas sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat min 3. Karena ini pembagian dan dia itu adalah sebuah pangkat, maka pangkatnya itu kalau dibagi dia bakalan dikurangin. 7 min 3 yaitu adalah 10. Berarti 2,5 kali 10 pangkat 10. Dan satuan dari modulus elastisitas adalah Newton per meter kubik. Oke, hasilnya jawabannya adalah ini. Dan oke, ini adalah jawaban dari soal yang sudah kita kerjakan bareng-bareng tadi. Semoga kalian juga paham dan terima kasih teman-teman yang udah nonton. Dan kalau ada yang ingin ditambahkan, komen aja.